Kalau tidak ada, kita sambung dengan pujian betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mungkin ada yang ingin bersaksi? Baik, kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan selalu menolongku.
kasih Kristus, saya minta Tante Lili membawa dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami Tuhan ada pada pagi hari ini. Yes. Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Bapa untuk menyembah Tuhan. Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk meninggikan namamu ya Bapa. Bapa di surga, itu Tuhan yang menjadi sesembahan kami, yang menjadi ucapan terima kasih kami kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami aminkan pujian yang kami pujikan, yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau sudah mengenyangkan kami, Engkau sudah memelihara kami di seluruh kehidupan kami, seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau akan terus memelihara kami Tuhan. Di depan kami, jalan-jalan kami, langkah-langkah kami ke depan Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau ada dan kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami juga yang akan mendengarnya Tuhan. Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu, jamalah kami semua Tuhan dengan urapan-Mu yang dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Karunia Roh Kudus. Ya, Karunia Roh Kudus. Nah, dalam khotbah yang sudah pernah kita dengarkan dan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara yang lalu, yaitu Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Ya. Kita juga mengenal pribadi Roh Kudus ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang karunia-karunia dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dari pembacaan ini tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya agar orang percaya menerima kuasa. Ya. Semua orang percaya menerima kuasa dan menjadi saksi seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, karunia itu disebut dengan karisma. Bahasa Inggrisnya charisma, karisma. Karisma ini apa? Berhubungan erat dalam kata anugerah. Artinya pemberian Allah dalam bentuk kemampuan yang ditujukan dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara.
Lalu kita membahas, apa sih perbedaannya bakat alami dengan karunia roh? Bakat alami dengan karunia roh. Kalau bakat alamiah itu diberikan sama Tuhan, sama Allah, melalui orang tua kita. Ya. Misalnya, anak-anak muda, bakat menyanyi, bakat musik, bakat melukis. Nah, mungkin para orang tua bisa mempelajari anak-anaknya dengan les. Oh, nanti jam sekian kamu bisa les. Jam sekian ngingatin anaknya les. Nah, tapi kalau karunia roh itu juga diberikan Allah. Tapi tidak tergantung orang tua kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi berdasarkan karunia Allah. Mungkin beberapa bakat alamiah diberikan pada saat kita ini dilahirkan. Ya. Setiap anak kecil kalau kita tanyai, kalau sudah besar, cita-citanya pengen jadi apa? Mungkin orang tuanya sudah pernah ngomongi duluan. Oh, jadi dokter. Oh, jadi polisi. Oh, jadi insinyur. Oh, jadi pilot. Ya. Tapi kalau karunia roh ini, Bapak Ibu Saudara, diberikan saat kelahiran baru. Yaitu apa? Pertobatan. Ya. Pertobatan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bakat alamiah ini pada umumnya diberikan bagi kepentingan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau karunia roh ya, itu diberikan untuk kepentingan bersama. Dalam tubuh Kristus ada satu tubuh. Ya. Untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat ke-7 berbunyi seperti ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Lalu kita, siapa yang membagi dan yang menerima karunia roh itu? Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dibagikan oleh Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Dalam Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan hak, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, dibagikan oleh Kristus sendiri yang telah bangkit dan naik ke surga. Yang kedua, dibagikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Namun sekarang Allah telah menempatkan anggota-anggota itu, setiap orang dari mereka, di dalam tubuh sebagaimana yang Ia kehendaki. Yang lalu kita membahas Roh Kudus itu siapa? Roh Allah, ya. Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, Trinitas. Nah, yang ketiga, dibagikan kepada semua orang percaya. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang pertama tadi, dibagikan oleh Kristus yang telah bangkit naik ke surga. Yang kedua, dibagikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya. Dan yang ketiga, dibagikan kepada semua orang percaya. Yang keempat, dibagikan kepada tubuh Kristus secara keseluruhan. Gereja secara universal, ya. Bukan hanya cuma satu denominasi A, satu denominasi B, satu denominasi C. Tidak ada orang percaya itu yang tidak memiliki karunia roh, paling sedikit mempunyai satu karunia roh. Nah, karunia roh ini berkembang, Bapak Saudara, bertambah. Namun tidak ada orang yang percaya yang memiliki punya semua karunia roh. Nah, jika ada semua orang percaya ini punya semua karunia roh, sudah dipastikan orang tersebut tidak membutuhkan orang percaya lainnya yang punya karunia roh yang lain. Nah, tujuan karunia roh ini diberikan nih apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, memperlengkapi setiap orang percaya dengan kuasa Allah agar menjadi saksi yang hidup. Ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kata Tuhan, bukan kata saya memperumpamakan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tujuan karunia roh ini diberikan adalah memperlengkapi ya setiap orang percaya, saling membutuhkan, menopang satu dengan yang lain, menasehati, saling melayani. Yang ketiga, tujuan karunia roh ini adalah membangun ya kita para jemaat dalam satu tubuh Kristus. Untuk pernyataan roh ini untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Saling ya. Nah, di sini saya mau membagikan beberapa karunia roh. Ada karunia roh dan perintah yang diberikan kepada semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, ada karunia melayani. Ya. Karunia melayani dalam Roma 12 ayat 7. Yang kedua, ada karunia menasehati dalam Roma 12 ayat 8. Yang ketiga, ada karunia memberi. Dalam Roma 12 ayat 8 juga ada karunia untuk mengajar ya. Yang kelima, ada karunia menunjukkan kemurahan hati. Yang keenam, ada karunia iman. Aku percaya masa depanku sukses bersama Tuhan. Menguatkan yang lain lagi lemah nih. Saling menopang, membangun, ayo. Nah. Dan yang terakhir ada karunia memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan Injil saya mau sharing sedikit ya. Kemarin pas saya pergi ke pernikahan teman saya di luar pulau sana, kan saya tidak bawa kendaraan, Bapak Ibu Saudara. Terus sama teman saya yang tempo lalu pernah sharing di tempat ini juga, Beren ya. Nah, dia mengajak ngomong, ini sopir ojek online-nya. Bapak, kalau meninggal yang jemput Bapak siapa? Gitu. Yang jemput Bapak siapa dalam kepercayaan Bapak? Gitu. Nggak ada tulisan yang menyebutkan dijemput siapa. Oh,
kalau kita dijemput sama Yesus, Pak. Gitu. Ada ayatnya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kami. Di situ kita sharing, Bapak Saudara. Walaupun kita beda keyakinan, tapi setidaknya ya kita mengenalkan toh Yesus itu siapa, kayak gitu. Nah, ada juga perintah-perintah yang diberikan kepada semua orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, yang pertama, layanilah seorang akan yang lain. Yang kedua juga ada nabi-nabi, ya. Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Dalam pengertian umum, Bapak Saudara, nabi ini menunjukkan suatu pernyataan yang disampaikan melalui pembacaan firman, yaitu membangun, menguatkan, menegur, menghibur. Ya. Secara teknis, nabi itu tidak hanya menyatakan pesan Tuhan, namun juga dapat meramalkan. Tapi bukan hal-hal yang datang dari peramal, bukan. Semua pernyataannya disampaikan melalui nubuatan, berasal dari Allah langsung, melalui pernyataan yang khusus. Di dalam Alkitab ada Nabi Agabus namanya, dalam Kisah Rasul 11. Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan pada saat itu, Bapak Saudara. Jangan diimani ya pada ceritanya dia. Nah, lalu Tuhan berbicara untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus bagi tugas khusus ini, yaitu apa? Ya, pelayanan misi. Terus ada pemberitaan Injil dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 11, firman Tuhan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-berita Injil karisma, dengan kemampuan untuk mengabarkan Injil. Ya. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lalu ada gembala-gembala, karunia yang diberikan dengan tanda kemampuan ini untuk mengembalakan, Bapak Ibu Saudara, mengurus, memelihara jemaat, melindungi umat percaya. Lalu ada karunia pengajar. Nah, orang-orang yang diajar dalam orang-orang yang diajar oleh pengajar yang memang dianugerahi karunia mengajar ini akan mampu menyerap pelajaran yang diberikan akan lebih mudah dan jelas gitu, Bapak Saudara. Nah, yang tadi kita bahas tentang nubuatan, ya. Nubuatan itu kalau kita pikir-pikir bukan ramalan. Tapi nubuatan itu berhubungan dengan masa lalu dan masa kini dan masa yang akan datang. Ya tentu saja tujuannya untuk membangun setiap orang percaya, menasihati, menghibur ya toh, kepada satu pribadi dan satu kelompok. Berhubungan dengan masa yang akan datang, berupa ada pengungkapan akan hal-hal atau keadaan yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, nubuatan itu bisa diuji, Bapak Saudara. Apakah pernyataannya ini sesuai ya dengan firman Allah apa enggak? Atau bertentangan? Kalau iya, berarti nubuatan ini benar digenapi. Ada ayatnya di Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Kita nggak usah baca. Atau saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan.
Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Tuhan bilang gitu. Lalu setiap dari kita bagaimana ya reaksi yang tepat terhadap nubuatan itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, janganlah setiap dari kita ini memadamkan roh, ya. Tetapi marilah kita mengkorbarkan roh, mengkabarkan karunia Allah. Ya. Nah, setiap nubuatan perlu diuji, Bapak Saudara. Menguji nubuatan, ujilah segala sesuatu. Nah, sekarang kita kembali ke topik hal karunia melayani. Itu adalah suatu kemampuan khusus, Bapak Saudara. Diberikan Allah setiap kepada anggota tubuh untuk saling melayani. Dalam arti luas, pelayanan ya, dalam gereja, pelayanan administrasi, pelayanan mimbar, pelayanan musik, pelayanan worship leader, pelayanan singer, pelayanan antar jemput jemaat. Semua itu karunia melayani, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan usher di depan. Ketika datang, selamat pagi, shalom, puji Tuhan, haleluya. Semangat toh, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan perjamuan suci, ya. Pelayanan kolekte, pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda, pelayanan orang tua. Itu kemampuan khusus Bapak Ibu Saudara yang dianugerahkan Tuhan buat setiap kita. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara kita sekali-sekali merendahkan tugas dan tanggung jawab atau pelayanan kita ini semua itu adalah penyertaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan bukan kepada manusia, tapi kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada juga karunia memberi pimpinan, kemampuan khusus dari Allah kepada anggota tubuh Kristus untuk memimpin. Memimpin dalam keluarga, bapak kepala rumah tangga, ya, memimpin keluarga, atau memimpin yang rohani. Dalam acara kita doa malam, dalam komsel, dalam ibadah. Yang terakhir, karunia menunjukkan kemurahan, kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada setiap anggota tubuh Kristus untuk memberikan perhatian dan pertolongan secara khusus kepada orang yang menderita, terbuang misalnya. Orang yang ada di penjara, untuk yang di luar dari kita ya. Orang yang ada di penjara, anak-anak yatim, janda-janda. Ya, khotbah ini tidak panjang-panjang, mari pemain musik maju ke depan. Biarlah karunia Roh Kudus ini bersemayam dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini mengalir dalam pujian kami.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Setiap dari kami boleh dikuatkan. Setiap jemaat-Mu yang lemah boleh Engkau kuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Hati kami siap menyembah-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Dia, menyembah Tuhan kita, menyembah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Oh, haleluya.
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamaah kami mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami puji, kami tinggikan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, itulah kerinduan kami Tuhan, untuk Roh Kudus itu mengalir senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Karena kami sangat butuh Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin hidup kami Tuhan, dari sehari lewat sehari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kami setiap umat-Mu Tuhan karunia, sekalipun berbeda-beda setiap kami Tuhan, tapi semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Apapun yang bisa kami lakukan untuk melayani Engkau Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, oh boleh melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan tulus Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah benih firman yang sudah Engkau taburkan itu Tuhan, boleh tumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih hari lebih heran dengan kuasa urapan-Mu Bapa, untuk menjadi saluran berkat bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang
percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Engkau mengerti semuanya. Terima kasih Roh, terima kasih Yesus. Engkau juga memberikan kepada kami, yaitu jamahan-Mu melalui Roh Kudus. Karena Engkaulah pembaptis, dengan Roh itu kami ingin Tuhan, supaya dalam hidup ini, hidup di mana kami, Roh Kudus tinggal di dalam hidup ini tidak diam, tidak statis, tidak berfungsi, tidak Tuhan, tetapi kami mau bermitra dengan Roh Allah sendiri yang Kau berikan, untuk kami mengerti apa isi hati Tuhan, apa yang Kau inginkan, apa yang sudah Kau percayakan Tuhan. Untuk kami bergerak, untuk kami sadar, dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan ini Tuhan. Mungkin Tuhan ada hal-hal yang menghalangi kami untuk kami bisa mengerti akan rencana. Mari Tuhan, mulai pagi hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan, kami mau menyediakan hidup ini Tuhan untuk Kau pakai dengan karunia yang berbeda-beda, untuk kami melayani satu dengan yang lain, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang melayani, ada yang menasihati, ada yang mengajar, ada yang memberikan perhatian. Oh Tuhan, haleluya. Betapa kami perlu Engkau Tuhan. Ada karunia iman, di mana orang lain kehilangan kepercayaan, tapi kami yang ada iman yang lebih kuat memberikan kekuatan. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Mari Roh Kudus, sadarkan kami. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sehingga kami menjadi terus berkenan, dewasa di dalam Tuhan. Hari lewat hari, bulan lewat bulan, tahun lewat tahun, kami lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak Shelin, Tuhan berkati. Tuhan pakai anak ini menjadi berkat bagi kedua orang tuanya. Kami juga serahkan para lansia, saudara-saudara kami yang mungkin masih ada di rumah. Tuhan, apapun keadaan mereka, tetap berikan semangat, kekuatan kepada saudara-saudara kami Tuhan, untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Rencana ke depan, Natal dan sebagainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai anak-anak-Mu untuk melayani Engkau sesuai dengan karunia yang Kau percayakan. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat kemurahan Allah menyertai. Engkau lindungi keluar masuk kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Kau turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu memberkati, menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.